Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal afadilul kiram at-tullab, azani Allah wa iyyakum, ahlan wa sahlan bi ma'hadi min hadis sahabah. Ustaz ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di pesantren Minhaj Sahabah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan hari-hari berikutnya bisa kita perbaiki dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang baik ini, ya, kita akan membahas sedikit tentang materi-materi keislaman dan bahasa Arab yang akan kita pelajari di kelas 7, ya, terutama di semester pertama ini. Nanti anak-anakku sekalian, ketika kita belajar baik online ataupun offline, tatap muka ataupun jarak jauh, ya, sama, ya, jumlah materi atau pelajarannya sama, hanya saja mungkin durasi waktunya dipersingkat untuk yang jarak jauh. Adapun materi-materi yang akan kita hadapi dan kita pelajari dengan baik, ya, insyaallah, Ustadz berharap tentunya semua mempelajari materi ini dengan penuh keyakinan dan penuh ketekunan, ya. Segala daya dan upaya pikiran kita semuanya kita konsentrasikan untuk memahami pelajaran keislaman ini, ya. Karena sebagaimana yang sudah disebutkan dalam pertemuan berikutnya, bahwasanya yang namanya kepesantrenan atau keislaman itu atau lembaga keislaman, ya, tidak pernah jauh dari ilmu-ilmu Islam tentunya, ya, atau ilmu-ilmu yang terkait dengan bahasa Arab. Nah, materi apa saja sih yang akan kita pelajari di pesantren Minhaj Sahabah ini sebagai tahap-tahap awal, ya? Nah, di sana ada materi akidah, kemudian fikih, ada hadis, kemudian ada sirah nabawiyah atau SKI yang kita kenal dengan sejarah kebudayaan Islam, kemudian ada pelajaran adab dan akhlak, kemudian ada tahfidz atau tahsin tilawah, ya. Kemudian ada tajwid juga, ya, sebagai dasar-dasar hukum bacaan, ya. Kemudian ada sharaf, nahwu, khat dan imla, ya, dan pelajaran bahasa Arab atau al-Arabiyah. Nah, di sini akan kita jelaskan satu persatu, yang mulai dari akidah, karena ini ilmu yang sangat fundamental sekali, ya, sangat dasar sekali bagi pemahaman seorang muslim, ya. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu akidah ini, ya, karena bila mana dia bermain-main atau berleha-leha atau bersantai-santai, bahkan tidak peduli dengan pelajaran akidah, maka akan sangat berbahaya bagi keyakinan seorang muslim, ya. Nah, di dalam ilmu akidah ini insyaallah kita akan dibimbing oleh Al-Ustadz Sobri, ya, LC hafizahullah taala, atau Sobri Abdullah LC hafizahullah taala, dan Ustadz Danang, ya, Danang Suro hafizahullah taala, Danang Suro LC hafizahullah taala. Kemudian berikutnya akidah ini membahas tentang beberapa hukum-hukum Islam yang terkait dengan keyakinan seseorang terhadap hal-hal gaib, ya. Mulai dari keyakinan terhadap Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja gaib, ya, karena tidak dapat dilihat dengan mata atau diindra dengan panca indera kita, telinga, hidung, ya, kulit dan yang lainnya tidak bisa, ya, merasakan dengan panca indera, ya, akan tapi bisa kita yakini dalam hati kita dan kita bisa memahami dengan pemikiran kita insyaallah taala. Nah, kemudian ilmu akidah ini, ya, erat kaitannya dengan keyakinan seseorang atau pemahaman seseorang terhadap sesuatu yang gaib, ya. Misalnya seperti keyakinan terhadap adanya malaikat, keyakinan terhadap para nabi dan para rasul yang sudah wafat, ya. Kemudian keyakinan terhadap kitab-kitab suci Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, ya. Kemudian keyakinan terhadap qada dan qadar atau keyakinan terhadap hari kiamat, ya.
dan surga neraka, azab kubur dan seterusnya ya. Itu semua dibahas dalam ilmu akidah. Nah, kemudian berikutnya ada disiplin ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini membahas tentang hukum-hukum syariat yang terkait dengan ibadah yang zahiriyah atau yang nampak, ya, bisa dilihat dengan mata atau diindra dengan panca indra. Misalnya ya toharoh, ya bersuci dari hadas kecil dan besar atau bersuci dari najis ya. Kemudian cara-cara toharoh, alat-alat yang digunakan untuk bersuci apa saja. Kemudian sholat ya, sholat, zakat, kemudian saum ya, dan seterusnya yang bisa kita indra dengan panca indra kita. Bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita dengar, dan bisa kita rasakan dengan panca indra ya. Ini dibahas dalam ilmu fikih, ibadah-ibadah yang sifatnya lahir atau nampak ya. Dan insya Allah untuk pelajaran fikih ini akan dibimbing oleh Ustadz Fajri Ahmadi SPDI atau SAG hafizahullah taala, dan Ustadz Hamidullah LC hafizahullah taala. Kemudian berikutnya ilmu sorof ya. Ilmu sorof nanti kita bahas dalam ilmu termasuk ilmu kaidah bahasa Arab ya. Tapi sebelum itu kita masuk ke ilmu sirah nabawiyah atau sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejarah kebudayaan Islam dan generasi setelahnya, para sahabat, tabi'in dan seterusnya ya. Nah, di sana juga ada pengampu atau pembimbing materi keislaman sirah nabawiyah ini, yaitu oleh Al-Ustadz Fajri Ahmadi SAG hafizahullah taala dan Al-Ustadz Zainul Arifin ya, dan Al-Ustadz Danang Suro LC hafizahullah taala. Zainul Arifin SPDI hafizahullah taala dan Danang Suro LC hafizahullah taala. Mereka semua insya Allah berkompetensi dan memiliki keahlian di bidang ilmu sirah nabawiyah ini ya. Dan di dalam sirah nabawiyah ini kita mempelajari tentang biografi, kemudian sejarah perjalanan hidup dari Nabi kita atau Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya ada materi adab dan akhlak ya. Adab dan akhlak ini tentu saja sudah terlihat ya, apa sih materi yang dibahas dalam pelajaran ini. Tentu saja adab dan akhlak, bagaimana kita mempelajari dan memahami ya perilaku yang seharusnya diajarkan dalam agama Islam ya. Bukan perilaku yang semaunya dari kita sendiri ya, tapi perilaku atau karakter atau sikap yang harus kita sesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam ya. Misalnya setiap perilaku kita kepada orang lain tidak sombong ya, tidak riya terhadap perbuatan-perbuatan ibadah ya, kemudian tidak bersikap semena-mena, buang sampah sembarangan misalnya, atau mengganggu orang lain ya, atau tidak hormat kepada guru ya. Nah, ini semua dibahas dalam ilmu adab dan akhlak ya. Atau tidak melaksanakan sholat sebagaimana yang Allah inginkan ya, bercanda di dalam sholat ya, kemudian melupakan hal-hal yang sifatnya bernilai positif bagi harga diri seorang muslim ya, atau yang dapat menghilangkan ya, wibawa seorang muslim bila mana adab dan akhlak ini tidak direalisasikan dalam dirinya sendiri. Nah, maka itu adab dan akhlak ini pun ada pembimbingnya yang akan mengantar kita ya, insyaallah taala menuju adab dan akhlak yang islamiyah ya, yaitu Al-Ustadz Sobri Abdullah LC dan Al-Ustadz Ardina Suha LC dan juga Al-Ustadz Arman Sanjaya LC hafizahumullahu taala. Nah, kemudian materi selain itu ada materi tajwid dan tahfidz atau tahsin. Nah, di sini materi tajwid ya lebih ke arah bagaimana kita memahami hukum-hukum bacaan dalam membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an berbeda dengan bacaan-bacaan lainnya ya. Tentu saja ada sifat-sifat huruf ya, ada makharijul huruf, ada panjang pendeknya huruf ya. Dan ada ahkamul huruf juga. Di sana membahas tentang bagaimana kita membaca dengung atau tidak dengung, berhenti atau melanjutkan bacaan ya, kemudian bagaimana kita mengukur ya panjang pendeknya bacaan. Juga kita harus memahami ya bagaimana menyambung kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, kemudian
Untuk tahfidz atau tahsin di sana tentu saja ketika seseorang sudah bagus bacaannya ya, tinggal dia menghafal agar apa yang dihafal tidak keliru ya. Sehingga ketika dia sudah menghafal, maka dia akan bisa merealisasikannya dengan cara memahami makna atau kandungan ayat tersebut ya. Sambil menghafal, santri-santri kita insya Allah akan diluruskan bacaannya dan diperbaiki bila mana terdapat kekeliruan dalam bacaan ya. Sambil menghafal itu akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dwi Prasetyo hafizahullah ta'ala, dan di sana juga ada ustadz-ustadz yang lain insyaallah ta'ala ya. Nah kemudian tajwid ya, itu akan dibimbing oleh Al-Ustadz Supardi SPDI hafizahullah ta'ala. Nah kemudian berikutnya kita juga akan mempelajari di pesantren ini ya hifdzul mutun. Kan tapi itu akan dipelajari nanti di kelas 9 insyaallah taala. Hifdzul mutun itu apa sih? Hifdzul mutun itu menghafal matan-matan rangkuman dari dasar-dasar disiplin ilmu Islam, seperti ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tajwid, ilmu sirah nabawiyah dan seterusnya. Itu di dalam hifdzul mutun sudah terangkum ya, dan dibentuk dalam bait-bait matan atau syair. Nah kemudian berikutnya yaitu ada pelajaran yang berkaitan dengan bahasa Arab ya. Sebelum itu kita masuk ke hadis ya. Hadis di sana insyaallah juga akan diajarkan di kelas 8 ya. Jadi kelas 7 belum kita mempelajari hadis. Kenapa? Karena hadis ini banyak sekali yang sifatnya ke arah pendalaman materi yang terkait dengan jalur-jalur bagaimana kita memahami hadis itu sahih ya. Dan bagaimana kita memahami kandungan makna hadis dari kalimat-kalimat yang ada di dalam hadis tersebut. Jadi untuk lebih menguasainya insyaallah itu akan diajarkan di kelas 8. Nah kemudian setelah itu ada pelajaran bahasa Arab ya. Bahasa Arab ini kita menggunakan Al-Arabiyah Baina Yadaik ya, mulai dari jilid 1, jilid 2 ya. Di kelas 7 ya kita akan pelajari insyaallah taala di jilid 1 ya, bersama Al-Ustadz Faisal LC hafizahullah taala dan Al-Ustadz Simen Abdullah ya. Kemudian juga ada Al-Ustadz Nur Syam ya, LC hafizahumullahu taala. Nah, jadi bahasa Arab di sini ya kita lebih ke arah bagaimana menerapkan percakapan sehari-hari. Kemudian bagaimana kita menghafalkan kosakata ya, kemudian bagaimana kita menerapkan latihan-latihan dalam berbahasa Arab ya, lebih ke arah praktek. Nah kemudian ada juga yang disebut dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang lebih mendalam ya ilmunya. Nah itu ada dibahas dalam ilmu nahwu dan ilmu shorof. Akan tapi untuk ilmu nahwu ini ya kita akan masuk materi tersebut di kelas 8 dan kelas 9 insyaallah taala, dan kelas 10, 11, 12 insyaallah ketika kalian melanjut di SMA-nya nanti. Nah untuk nahwu ini akan dipelajari ya di kelas 8. Kenapa? Karena ini terkait dengan kaidah-kaidah yang cukup rumit ya, harus dengan logika yang bagus, sehingga di kelas 7 belum bisa terbentuk yang demikian, sehingga akan dipelajari di kelas 8. Nah, kenapa? Karena cukup panjang ya penjabarannya, bahkan sampai sekarang pun ya banyak hal-hal yang sifatnya memang harus diperdalam lebih fokus di bahasa Arab ini di nahwu insyaallah. Nah, kemudian ada pelajaran shorof. Shorof juga ilmu yang membahas atau yang mempelajari tentang kaidah-kaidah bahasa Arab dari segi perubahan huruf atau susunan hurufnya. Jadi ada kalimat misalnya dhahaba atau fa'ala. Nah, susunan hurufnya berubah, misalnya jadi fi'alun atau menjadi fa'lun ya, atau menjadi misalnya yaf'alu menjadi maf'alun atau maf'ilun dan seterusnya fa'ilun. Nah, itu semua satu rumpun kata
tetapi bentuknya berbeda-beda dan susunannya berbeda-beda. Asalnya satu, yaitu fa, ain, lam, ya. Tapi susunannya berubah-ubah. Nah, ini semua bagaimana kita pahami maknanya dan penempatannya itu semua dibahas dalam ilmu shorof, ya. Dan apa sih namanya? Yang namanya fa'ala itu apa? Yaf'alu itu disebut apa? Ya, fa'lun itu disebut apa? Dan seterusnya itu bagaimana? Itu akan dipelajari dalam ilmu shorof. Insyaallah yang akan membimbing kita di kelas nanti, ya, itu adalah Al-Ustadz Zainuddin LC hafizahullahu ta'ala. Dan beliau cukup lama, ya, menggeluti bidang ilmu shorof ini. Nah, kemudian di sana juga ada khot dan imla. Jadi khot dan imla ini pelajaran yang mengarah kepada bagaimana teknis penulisan dan kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab, ya. Jadi tidak hanya menghafal kemudian membaca dan berbicara, tidak, tapi juga harus bagaimana dia menuangkannya dalam bentuk tulisan, harus tahu, ya. Nah, ini dipelajari dalam ilmu khot dan imla atau disiplin khot dan imla. Jadi ketika ada seseorang membaca, kita menulis, bagaimana tuh cara menulisnya? Misalnya saya membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kalau dalam bentuk tulisan Alhamdulillahirabbil alamin itu? Nah, itu akan dijelaskan dalam pembahasan ilmu khot dan imla, ya. Nah, kemudian selain itu apa lagi yang perlu kita pelajari di pesantren ini? Ya, ada tentu saja ada hal-hal lain yang terkait dengan disiplin-disiplin ilmu tersebut yang memang belum kita kuasai. Seperti misalnya bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas harian kita, ya, di dalam setiap materi yang kita pelajari, ya, terutama di pelajaran bahasa Arab ini, ya. Kemudian di khot dan imla dan shorof itu cukup banyak latihan-latihan yang harus kita selesaikan. Kenapa? Karena memang latihan itu dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam disiplin ilmu tersebut. Jadi jangan pernah bosan dan jangan pernah malas dalam mengerjakan latihan ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh para ustadz dan guru-guru kalian di sini. Meskipun mungkin kalian tidak diawasi dalam melaksanakan tugas harian, ya, ataupun tugas di rumah kalian. Tapi tetaplah harus istiqomah, konsisten, ya, fokus terhadap materi yang akan kalian pelajari di kelas 7 ini. Karena bila mana kalian fokus dan konsentrasi kalian sudah terbentuk di awal-awal masuk pembelajaran, insya Allah itu akan konsisten terus hingga akhir kalian lulus nanti di kelas 12 SMA nanti, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami secara bersama, ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai staf dari pengajar di pesantren Minhaj Sahabah, ya, staf pengajar di pesantren Minhaj Sahabah ini, sehingga sedikit banyaknya bisa memberikan gambaran kepada kalian bagaimana melalui tahap-tahap pembelajaran di pesantren Minhaj Sahabah ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa mutaba'atikum. Ila liqa'i fi al-muhadaratil qadimah wa nashkuru ala mutaba'atikum wa naqulu fi akhiri da'wana wa akhiri da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.